Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi wacana dan teks. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gina Afifah dengan NIM 200179093, Reza dengan NIM 2001704, Resa Ayuni dengan NIM 200177075, dan saya sendiri Yudia Dwi Rahmayuni dengan NIM 200177081. Baiklah, sebelumnya saya mewakili Gina Afifah untuk meminta maaf karena tidak bisa mengikuti video untuk membuat video presentasi ini dikarenakan beliau sedang sakit sehingga tidak bisa ikut bergabung dengan kami. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Resa. Kepada Resa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang struktur wacana dan teks dalam pembentukan wacana. Menurut Tarigan, struktur wacana ada 3 macam. Yang pertama, awal atau abstrak, di mana pada bagian awal ini merupakan bagian pembuka yang berisi tentang sapaan dan pemaparan. Contohnya, Ani berbicara kepada teman-temannya, "Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya?" Lalu Andi dan teman-temannya menjawab, "Waalaikumsalam, baik." Itu merupakan bagian awal atau sapaan. Nah, yang kedua itu bagian tengah atau orientasi, di mana adanya pertukaran dan transaksi. Pertukaran berupa prakarsa dalam bentuk pengantar yang menuju ke sebuah pertanyaan atau jawaban dari sebuah pertanyaan maupun umpan balik berdasarkan jawaban yang berupa pertanyaan. Nah, transaksi dimulai dengan penutur menerangkan suatu hal pada mitra tutur. Penutur mengarahkan mitra tutur untuk fokus dalam pembicaraan dan penutur memancing mitra tutur untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai apa yang dibahas atau apa yang sedang dibicarakan. Sebagai contohnya, Ani, teman-teman, naskah dramanya kita harus pahami betul-betul ya, agar dramanya tampil dengan maksimal. Next. Nah, yang terakhir adalah bagian akhir atau penutup. Pada akhir wacana ditandai dengan pembawa acara yang mulai menutup acara, di mana pembawa acara menutup dengan memaparkan sebuah kesimpulan dari tema yang sudah dibicarakan atau telah dibicarakan. Selanjutnya diakhiri dengan salam penutup dari pembawa acara kepada bintang tamu dan penonton. Contohnya itu, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Kesimpulan pada acara tersebut adalah saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan bagian akhir atau bagian penutup. Nah, dalam struktur teks, menurut Van Dijk dalam Erianto tahun 2006 ada 3 struktur teks. Yang pertama adalah makrostruktur, di mana dikaji dalam struktur makro, yang dimana topik dalam suatu teks, hal yang dikaji dalam superstruktur adalah bagian dan urutan dalam teks secara utuh dengan menggunakan elemen skema. Dan yang terakhir adalah struktur mikro, yang mana makna yang diinginkan ditekankan dalam teks dengan menggunakan elemen nominalisasinya. Sekian.
kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teresa Ayuni. Kepada Teresa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Resa. Tekstur. Rani 2006 menjelaskan, pemakaian piranti kohensi dan koherensi dalam sebuah wacana sangat diperlukan untuk membangun tekstur wacana. Tekstur tercipta karena adanya hubungan antar kalimat di dalam teks. Karena hubungan kohesi, unsur dalam wacana dapat diidentifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan unsur lain. Kohesi. Gutwinski 1976-26 menyatakan kohesi ialah hubungan antar kalimat dan antar klausa dalam sebuah teks, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal. Halliday dan Hasan 1992 juga menyatakan bahwa kohesi adalah perangkat sumber-sumber kebahasaan yang dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual untuk mengaitkan satu bagian teks dengan bagian lainnya. Dapat dilihat sebagai berikut. A. Moana harus meninggalkan desanya karena ia harus mencari dan menemukan Maui. B. Annelies dan ibunya harus berpisah karena Annelies akan pergi ke Belanda. C. Do you know me? Yes, I do. Atau penggantian kata no. Dari contoh di atas, terbentuk makna yang kohesif. Hal ini ditunjukkan melalui kata pengulangan kata pada contoh kalimat. B. Penggunaan pronomina pada kalimat A. Serta penggantian kata do untuk no pada kalimat C. Ketiga kalimat ini dapat dimengerti oleh pembaca karena memberikan pemahaman yang utuh yang disebabkan oleh adanya kohesi dalam struktur kalimat tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teresa. Untuk materi terakhir akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya, koherensi. Koherensi berfungsi menghubungkan ujaran dalam makna saling melengkapi dan saling berkesinambungan. Rani dan kawan-kawan mengatakan di samping kohesi, masih banyak faktor lain yang memungkinkan terciptanya koherensi itu. Antara lain, latar belakang pemakai bahasa atas bidang permasalahan atau subject matter. Pengetahuan atas latar belakang budaya dan sosial, kemampuan membaca tentang hal-hal yang tersirat, dan lain-lain. Selain itu, pada koherensi juga dapat diciptakan penerapan peranggapan yang logis, pemahaman akan variasi ujaran dalam situasi yang berbeda. Berikut contoh wacana mempunyai koherensi baik, tetapi tidak tampak hubungan kohesifnya. Yaitu percakapan antara A, B, dan C. A. Ada telepon. B. Saya sedang mandi. C. Baiklah. Apa yang dikemukakan oleh A memang hanya alasan mengapa ia tidak dapat menerima telepon. Meskipun tidak ada piranti kohesi, tetapi rangkaian makna tidak akan membingungkan atau sudah dapat diketahui. Hal ini tentu saja dikarenakan adanya kemampuan membaca hal-hal yang tersirat dalam percakapan tersebut. Koherensi teks berhubungan dengan ekspektasi dan pengalaman pendengar atau penerima pesan terhadap dunia ini. Selanjutnya adalah hubungan antara struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi. Hubungan keempatnya yaitu sama-sama berkaitan dengan kepaduan kalimat dalam sebuah wacana atau teks. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan penyampaian atau pengucapan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.